Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtinan Zaratul Alam dari Horizon University Indonesia dengan prodi S1 Keperawatan. Ini menjelaskan nih tentang efek samping obat pada ketorolak. Nah, kita definisikan dulu yuk. Ketorolak itu adalah obat anti nyeri. Nah, obat anti nyeri dengan golongan NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug yang digunakan biasanya untuk nyeri sedang sampai nyeri berat. Lalu, golongan obat ketorolak ini antara lain juga NSAID. Nah, dalam NSAID ini dalam ketorolak ini itu memiliki efek analgesik dan efek antiinflamasi atau peradangan. Lalu bentuk sediaan obat ketorolak ini ada 3, yaitu injeksi, oral atau tablet, dan topikal. Biasanya injeksi melalui suntikan IV maupun IM, lalu oral dengan tablet, lalu topikal biasanya penggunaan luar atau obat tetes mata yang disebut topikal okular. Nah, mekanisme kerjanya yang pertama, dalam tubuh kita ini terdapat fosfolipid membran. Di fosfolipid membran ini akan memecah menjadi enzim yang bernama fosfolipase A2. Di fosfolipase A2 ini akan dipecah kembali menjadi asam, yaitu yang dinamakan asam arikodonat. Nah, ketorolak ini bekerja dengan menghambat pembentukan prostaglandin. Nah, prostaglandin itu zat yang menyebabkan nyeri di peradangan, terus dalam tubuh. Nah, dengan begitu nyeri ini akan berkurang. Di prostaglandin ini memiliki efek, yaitu efek mengakibatkan nyeri lambung, menyerang ginjal, lalu mengakibatkan nyeri dan inflamasi. Nah, efek samping pada ginjal ini biasanya penurunannya fungsi ginjal atau ginjal tidak lagi bekerja dengan optimal. Lalu retensi cairan atau penumpukan cairan pada ginjal. Lalu ada risiko gagal ginjal akut atau ginjal tidak lagi bekerja dengan baik lagi. Nah, yang selanjutnya, efek samping pada sistem saraf ini, ketorolak dapat menyebabkan ada pusing, lemas, ngantuk, sakit kepala. Lalu, dari reaksi alergi ini akan muncul ruam merah, biasanya di wajah, di tangan, gatal-gatal, sesak nafas. Nah, ruam merah ini kemerahan pada kulit, gatal-gatal, menyebabkan rasa tidak nyaman pada kulit. Lalu, sesak nafas. Biasanya sesak napas ini akan membuat pasien yang akan sulit bernafas dengan baik. Setelah itu, ada efek samping pada kardiovaskuler. Efek samping pada kardiovaskuler tentunya akan meningkatkan tekanan darah, ada pembengkakan dan resiko gangguan jantung. Tekanan darah meningkat berarti tekanan darah ini akan menjadi lebih tinggi dari normalnya. Nah, bengkak atau edema itu terjadi karena adanya penumpukan cairan dalam tubuh, biasanya pada kaki atau tangan. Lalu ada risiko gangguan jantung yang dapat meningkatkan risiko masalah pada fungsi jantungnya. Lalu selanjutnya ada faktor risiko. Faktor risiko ini pada efek samping ketorolak biasanya ada lansia. Nah, gangguan ginjal dan penggunaan dosis yang tinggi. Lansia ini akan lebih rentan mengalami efek samping karena fungsi organ tubuhnya sudah menurun. Pasien dengan gangguan ginjal juga memiliki resiko lebih besar. Begitu juga dengan penggunaan dosis tinggi dan tidak teratur dalam waktu jangka yang lama. Lalu ada kontraindikasi. Kontraindikasi dari ketorolak itu tidak boleh digunakan dengan pasien ulkus peptikum, gagal ginjal berat, ibu hamil dengan trimester akhir. Ulkus peptikum ini adalah luka pada lambung usus atau biasanya disebut tukak lambung. Nah,
Kenapa ibu hamil dengan trimester akhir tidak boleh? Karena pada ibu hamil trimester akhir akan pada penggunaan ketorolac ini akan membahayakan pada janinnya. Lalu ada interaksi obat. Ketorolac ini memiliki interaksi dengan obat lain, sehingga penggunaannya juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan resiko efek samping. Biasanya interaksi obatnya ada kortikosteroid, antikoagulan, dan aspirin. Pencegahan efek samping pada ketorolac ini yang pertama, gunakan obat sesuai aturan dan anjuran dokter. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 5 hari dalam penggunaan obatnya karena ketorolac hanya digunakan pada jangka waktu pendek aja. Yang ketiga, minum setelah makan. Yang keempat, pantau juga fungsi ginjal kita. Yang kelima, adalah hindari penggunaan dengan obat NSAID lain. Yang keenam, cukup dengan kebutuhan cairannya agar tidak dehidrasi. Yang ketujuh, waspadai tanda-tanda bahaya, bengkak, pusing, lemas, dan peradangan lainnya. Lalu yang kedelapan, informasikan riwayat penyakit pasien pada dokter. Nah, itu aja penjelasan efek samping obat pada ketorolac yang sudah aku jelaskan. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga kalian mengerti. Nah, itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.